Ya, para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati, kita berjumpa kembali ya dalam ruang jejak Kijati di Dhamma TV ini. Terima kasih. Sebelum kita berbincang-bincang ke sana kemari, sebagaimana biasa kita, adat leluhur kita, selalu kita panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pemurah, pengasih lagi penyayang, atas rahmat, pengayoman, perlindungan, kegembiraan, kedamaian kepada seluruh titahnya yang ada di muka bumi ini. Baik yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang jauh, yang dekat, yang panas, yang dingin, yang gede, yang atos, yang empuk, yang lembut, dan lain sebagainya. Moga-moga mereka semua dalam keadaan damai, sejahtera, abadi, sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Dan para penonton Dhamma TV yang kami memuliakan, sebagaimana janji saya minggu yang lalu, kami akan masih terus memanfaatkan IT, Information Technology, ya. Jadi teknologi informasi itu begitu amat pentingnya. Lalu yang kedua, generasi muda pun tetap harus mengikuti. Karena kalau tidak nanti justru yang muda yang akan digilas oleh zaman. Sebelum kita masuk ke sana, nanti berbicara masalah akhir-akhir ini banyak sayang ya. Teman saya yang satu yang ahli sejarah ini masih terima gaji setiap bulannya ya. Tapi sudah janji mau ikut siaran di sini supaya mengkritisi akhir-akhir ini yang begitu mencuatnya tampil raja-raja di mana-mana. Nah, itu sayang hari ini saya tunggu sampai jam sekian tidak datang. Ya lain waktu aja lah, karena tugas beliau itu memang khusus untuk mengendalikan, mengawasi, menyembadani, dan sekaligus mendorong tentang kearifan lokal, apapun bentuknya, gitu loh ya. Ya, terima kasih. Hari ini saya juga mengucapkan terima kasih juga. Saya tidak menduga kalau pendengar Dhamma TV itu mulai dari jenderalnya ada, profesornya ada, doktornya ada, ini bahkan bakul jamunya juga ada. Kemarin saya kedatangan tamu yang diantar oleh teman saya, namanya Pak Arbai, Kecamatan Pakis, Desa Ampel Dento. Datang ke rumah itu bawa daun sabengkek gitu. Loh, itu apa Pak? Mbah, saya itu penggemar Mbah di Dhamma TV. Mbah kelihatannya saya lihat kok agak pucat, tidak boleh. Mbah harus sehat, harus kuat ini, dan harus minum jamu. Kembali ke Jawa Mbah gitu. Matur Pak Arbai, aja lali lo ya, toko-toko dijawel lo ya. Lalu tadi malam saya kedatangan satu kelompok yayasan, dan setelah tadi malam tuh saya lega banget. Karena apa? Yayasan ini namanya Garuda Mas. Garuda Mas itu akan mengembangkan Singosari, dikembangkan sebagai tempat pendidikan, membuat anak bangsa ini cerdas. Namanya Yayasan Garuda Mas. Terima kasih Mas ya. Semalam sampai malam, maaf kalau saya terpaksa pamit tidur karena wong tua mulai isuk sampai malam nggak tahu leren ya. Semoga sukses, jangan khawatir. Atiku wis ayem mergo sampean melanjutkan Singosari cita-cita. Bila perlu saya nanti jadikan studio Dhamma TV yang kedua. Gitu nggih. Nah, ini beliau di ya. Terima kasih. Demikian banyak, dan tadi malam itu kemarin paginya juga banyak teman-teman yang datang, yang dari Mojokerto, dari Sidoarjo, dari Surabaya, yang intinya itu juga sama. Mbah, sama tahu cerita. Negara iki tidak akan rampung secara politik kalau tidak kembali ke sistem yang lama. Nah, sebelum kita uncai bareng-bareng, kita ngobrol. Perkenalkan diri lagi satu persatu, mulai dari yang tengah. Ini mesti gampang dihafal, Sakti. Oh. Monggo lengkap jangkepnya. Iya, oke. Nama saya Sakti Indra Gunawan, SEM PhD. Saya kebetulan dekan di Universitas Tribhuwan Agung Gede Malang. Saya dekan pasca sarjana. Dan S3 dari University of New England, Australia. Saya memiliki ibu yang luar biasa, keturunan Solo, dari Kerajaan Solo, namanya Raden Roro
Sri Rezeki. Yeah. Nah, kemudian bapak saya namanya Pak Mino, pegawai negeri dulu kantor pajak Romo. Yeah. Ya, saya kebetulan ya saya banyak berkarya di bidang buku, menulis buku dan banyak diundang di berbagai kampus di Indonesia. Yeah. Karena saya juga telah banyak menulis karya-karya yang bisa membantu mendorong bangsa ini untuk maju, Romo. Yeah. Nah, sekarang yang muda, generasi muda itu siapa namanya? Bapaknya siapa, ibunya siapa, Mbah Putri siapa, Mbah Kakung siapa? Harus hafal. Ya. Perkenalkan, nama saya Vega Raksa Cini Cakti, itu nama lengkap saya, panggil saja Aksa. Iya. Nama bapak saya Cakti Indra Gunawan, nama ibu saya Ade Herdianingrum, dan Mbah Kakung saya itu namanya Mino. Mbah Mino. Iya, Mbah Mino. Mas. Mbah. Jadi putranya beliau ya? Iya. Awas kalau nggak pinter kayak bapaknya. Jadi Mbah Putri saya itu namanya Sri Rezeki. Ya. Terima kasih. Itulah generasi muda kita sekarang, dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, saya mohon maaf hari ini terpaksa saya menggunakan pakaian formal karena untuk membuktikan bahwa keyakinan dan apa yang ada di benak saya yang nyatanya akhir-akhir ini ditagih oleh kawan-kawan saya, baik yang di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, luar pulau dan sebagainya, tentang kelanjutan dari perjuangan Ki Jati beberapa puluh tahun yang lalu, dan pengen mewujudkan tentang apa bisa negara Indonesia nanti itu kembali menjadi kerajaan. Nah, kira-kira 8 bulan yang lalu, ini pen saya yang sebelah kanan ini pen dari Kasepuan Kuningan sana, Jawa Barat. Kebetulan namanya sama dengan saya. Kalau di sana Romo Jati Kusumah, kalau saya Jati Kusumo. Malah tukar-tukaran tokat bahwa di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu tidak ada klan atau kelompok masing-masing, yang adalah kesatuan fondamen dasar NKRI gitu ya. Lalu yang kedua, ini kalau ini saya tuh penggemar batu ya. Ini dibuat di Keraton Solo lah. Yang mungkin yang agak lain itu ini. Ini resmi. Ini resmi dari keraton ya, masih tinggalan Eyang Sultan Agung Hanyokrokusumo ya. Ini tidak ada di pasaran, ini tidak ada. Kalau yang lainnya itu maaf, yang kadang-kadang yang ya saya salut karena sudah mulai kembali ya, tapi membuat sendiri yang sama lalu dibagi. Kalau ini tidak boleh. Ini setiap garis ada memegang sendiri-sendiri, dan belum tentu kalau misalnya satu kerajaan itu ada 2 atau 3, belum tentu gitu loh ya. Nah, terus kebetulan bapak itu dari dalam Solo, ibu dari dalam Jogja. Para penonton Dhamma TV yang kemuliakan, karena kita akan kembali berkayal ke tempo dulu, saya akan mulai saja dari sana dulu, dari yang muda. Kira-kira ada unek-unek apa ya? Nah. Di sini saya akan bertanya, yaitu pertanyaan yang pertama tentang apa masih relevan sistem kerajaan sekarang ini? Waduh, ini berarti meskipun muda, kritis ya. Apa sih relevan? Zamannya kayak gini, keraton-keratonan, kayak ketoprak, mesti begitu ya. Padahal ketoprak sudah buyar, walah dengan sekarang udah digerus oleh teknologi barat ya. Nah, keraton itu sistem lah, sistem. Jadi negaranya tetap, masyarakatnya tetap lah. Kenapa kok yang tua keraton itu harus kita? Karena raja itu merupakan satu panutan, pengayom, penggembala. Jadi rakyat itu tidak boleh sampai menderita di bawah kekuasaan raja. Kalau rakyat itu sampai menderita di bawah kekuasaan raja, berarti raja ini dudu rojo, ratu-ratuan gitu. Malah rakyatnya dikongkon nurunan membiayai ratu. Itu tidak boleh. Akhir-akhir ini kan banyak dikecek oleh polisi ya. Itu. Di Jawa Tengah juga. Makanya kebetulan yang itu tidak tahu ya. Itu kabarnya di atas tahun 2008. Saya itu diangkat jadi rajanya raja-raja seluruh Nusantara. Dan itu penobatannya tuh di Trowulan, di Pendopo Trowulan tahun 2008 ya. 2008. Nah, saya mendapat gelar dari Keraton Solo
Kanjeng Kiai Pangeran Haryo Kusumo Yudo. Ada kiainya kalau saya. Iya. Karena dawuhnya mendiang 12 itu sakjane Kanjeng kuwi resi. Tapi nasionalismenya tinggi. Kalau kalau negara dalam keadaan gini langsung nggak pernah pikir-pikir tampil ke permukaan, katanya beliau ya. Ya terima kasih lah. Malah justru itu saya itu memikul beban yang sangat berat. Artinya buktinya meskipun dadi raja ngepel-ngepel dhewe, umbah isa-isa dhewe, tempat tidur itu geboki dhewe, nyapu-nyapu sendiri, nyetir sendiri. Nggak apa-apa. Memang konsekuensinya harus gitu ya. Tapi kenapa kok saya masih kuat? Justru itu yang memperkuat saya. Yang memperkuat kakek itu justru itu. Masih punya cita-cita yang tinggi. Nanda juga begitu. Saya dengar ini keturunan semua ya. Terah biru. Ya. Terah biru, darah biru. Darah biru itu ono gelare Raden. Rah Adi. Rah itu darah, Adi itu becik. Darah itu becik. Sampai dadi bocah numpak sepeda motor ugal-ugalan. Klakson sak geleme dhewe, knalpot sak geleme dhewe, menggok-menggok sak geleme dhewe. Itu berarti nggak pantas memikul geran Raden ya. Kelas apa ya? Kelas sudra yang tidak mempunyai pengendalian jiwa gitu loh ya. Ini ya. Jadi itu ya jawabannya ya. Masih relevannya di itu. Malah justru sekarang ini amat sangat relevan. Karena kalau sudah negara itu harus diatur dengan sistem politik yang pasti. Ya. Para penonton dan TV yang kami muliakan, kalau sudah berbentuk negara, harus diatur dengan sistem politik yang pasti. Sistem yang pasti itu yang bagaimana? Ini sistem kerajaan. Ya, para penonton dan TV yang kami muliakan, terima kasih. Anda masih setia di depan jejak Ki Jati di Dhamma TV ini. Ya, kita lanjutkan. Tadi yang muda bertanya, kira-kira kalau sistem kerajaan itu bagaimana tadi? Relevan. Ya. Panda sudah ya. Terus tentang apa tadi? Yang kedua. Sini saya akan menanyakan tentang apa sistem kerajaan itu tidak feodalisme. Feodalisme ya. Nah, justru sistem kerajaan itu tidak feodal. Feodal itu adalah karakter seseorang yang ismenya itu menganggap dirinya suatu darah yang tinggi yang harus menguasai mereka. Oleh karena itu feodalisme Eropa waktu itu membentuk satu barisan yang namanya VOC. VOC gunanya untuk apa? Pedagang-pedagang itu dihimpun ya. Tapi kekuatannya militer dan kekuatannya politik disupport kerajaan. Karena untuk menghidupi raja. Nah, terus VOC menguasai niki Asia negara kita sampai ratusan tahun itu. Tapi juga ada kritik, konon katanya justru pada waktu itu kerajaan-kerajaan menyewakan tanah-tanah itu untuk VOC, Jadi VOC di sini itu dikatakan menjajah yang memang menghisap darah ya. Dikatakan tidak menjajah itu karena memang berdagang menempati wilayah sudah berdasarkan karena sang raja ini menyewakan tanah dalam kurun waktu tertentu. Tapi ada tetapinya, ya. Raja yang kelasnya bagaimana? Oleh karena itu buyut kami, ya, buyut Pakubono ke-10 itu justru mengeluarkan yang pinter main politik, ya. Putranya yang begitu hebat, yang nanti calon pemimpin bangsa, dititipkan kepada orang marhen. Orang miskin, Pak Sukemi di Blitar. Pak Sukemi, itu Mbah Kakung saya ya, di Blitar. Supaya anak ini dididik menjadi manusia yang bagus. Oleh karena itu PB10 membiayai pergerakan itu di mana-mana. Di mana-mana. Untuk supaya ayo tepat semua melawan ini. Ya itu semua berdasarkan spirit dari yang buyut Sultan Agung Hanyokrokusumo sing terkenal waduh teko Jawa Tengah neng Betawi kono ngusir penjajah numpak gajah, numpak jaran, numpak kereta, yang lainnya jalan kaki coba
sedemikian hebatnya semangatnya ya. Ya, baik. Itu jadi itu yang feodal itu adalah feodal. Mereka yang masih kapitalistis ya, dan kapitalistis, feodalistis ya eksploitasi akhirnya ya. Eksploitasi. Tapi bagaimanapun makanya disebut nek Singosari ki ratu. Rat itu dunia, itu urip. Tugas seseorang yang duduk di kursi nomor 1 adalah memberi pengayoman kepada rakyat masyarakat yang tertindas. Mengayomi semuanya, ya binatang, ya tumbuh-tumbuhan, ya sumber-sumber, ya pohon-pohon. Ya yang gaib, ya tuyul gendruwo, semua diopeni. Itu ini namanya ratu lah. Romo ini hidupnya itu 90% ini bersama dengan gaib sebenarnya itu. Dan harus saya turuti ya, karena memang benar semua. Digunakan untuk politik ya hebat gitu ya. Iya, nah. Terus para penonton Damai TV yang kemuliaan, masih ada di benak saya tentang teknologi. Bagaimanapun kalau keraton nanti itu membutuhkan teknologi modern yang kemarin itu sudah dikupas oleh Nanda Sakti ini. Saya ada pertanyaan, Mas. Khusus tentang sistem perbankan di negara yang sudah maju teknologinya dengan memanfaatkan IT tadi itu. Karena di bank itu sebenarnya kalau kita cermati ya, masih banyak perlu yang perlu ada, bagaimana ya istilahnya, ada efektivitas lah. Yang massal supaya rakyat itu betul-betul itu bank itu fungsinya adalah mengedarkan uang supaya kesejahteraan masyarakat secara umum terpenuhi, khususnya kaum yang lemah. Lewat Sugeno bisa diatur gaya apa ya wong lemah. Berikut. Ya, saya udah menyampaikan waktu katakanlah di Australia itu kan ada beberapa negara bagian, Romo. Contohnya di Australia waktu saya di sana hampir 5 tahun itu, perbankan di sana kan sudah terintegrasi, yang kemarin saya katakan integrated system online. Jadi sistemnya kan terintegrasi. Jadi perbankan juga atau online banking ya. Jadi itu semuanya itu dari pusat sampai ke daerah semuanya terintegrasi. Jadi misalnya ada orang yang mau nabung atau mau transfer, semuanya serba menggunakan IT tadi, teknologi yang melalui internet, yaitu kita buka istilahnya online banking tadi. Nah, kemudian apabila ada rakyat kecil di sana, katakanlah kan di negara-negara maju itu ada mereka yang tidak bekerja, Romo, dan mereka tidak memiliki penghasilan kan. Nah, mereka yang tidak memiliki penghasilan karena apa indikatornya? Indikatornya mereka tidak membayar pajak, Romo. Jadi mereka dibebaskan. Tetapi pada waktu mereka sudah bekerja, mereka harus bayar pajak. Nah, datanya kan terdeteksi, oh mana nih yang nggak bayar pajak? Oh ini berarti dia kaum lemah. Nah, kaum lemah butuh uang dan sebagainya, dibantu sama banking tadi, perbankan. Pemerintah menyatakan, oh ini tolong dibantu per bulannya sekian 15 juta, kalau nggak kurang lebih segitu per bulan itu satu keluarga, Romo. Jadi tapi nanti kalau sudah bekerja ada produktivitas, itu tidak ditarik lagi pinjamannya tadi, sehingga nanti dikenakan pajak. Kan kalau bekerja di sana kan paling tidak gajinya di atas 30-50 juta. Dan itu bisa dilaksanakan di Indonesia kalau mau. Kenapa saya katakan mau? Bisa, kenapa? Karena ini kan sistem ini sekarang antara BI, Bank Indonesia dengan istilahnya bank-bank lain kan masih istilahnya belum open bener gitu. Makanya makanya Pak Jokowi kan minta agar seseorang itu bisa ditelusuri bayar pajaknya, apa sudah bayar apa belum lewat pajak online, dan apakah di bank itu utang berapa dan sebagainya kelihatan. Makanya sekarang trackingnya harus terintegrasi. Nah, Indonesia mengarah ke sana tapi belum, Romo. Kalau sudah terintegrasi, maka memudahkan untuk membantu kaum marhen, kaum yang tertindas tadi, karena negara tahu kan kalau sekarang asal ngasih dana, Romo, 300.000, 500.000 belum tentu kan. Tapi kalau tersistem tadi, setiap orang punya ID card, akses ya, KTP yang ID itu tadi. Jadi misalnya saya punya ponakannya belum bekerja, nah itu membutuhkan bantuan, itu sudah kelihatan di situ, Romo, mana-mana yang belum bekerja, artinya belum membayar pajak. Artinya saya kata tadi,
yang bekerja yang kena pajak, yang belum bekerja tidak kena pajak. Nah, itu. Jadi indikatornya. Kalau sekarang kan PTKP kan pendapatan tidak kena pajak kan sekitar 4 jutaan lebih. Itu artinya tidak kena pajak. Nah, tapi artinya kalau sudah di atas itu kena pajak. Nah, itu kan sekarang belum bisa mendeteksi, Romo. Iya. Itu masalahnya. Jadi banyak kebohongan, banyak korupsi. Itu dia. Jadinya rakyat selalu disengsarakan, Romo. Ya. Dan salam saya juga untuk mantan marinir. Mantan marinir itu zaman Bung Karno. Sangat terpercaya sekali tadi itu. Ya kata wis tua gitu, tapi lebih muda dari saya sebenarnya. Ketemu di sana ngantri mulai isu. Saya juga ngantri mulai pagi sampai jam 12 siang, jam 11. Karena Mbak Sheila itu mau minta saya rekaman dengan teman-teman jam 2 ke atas gitu. Waduh, namanya ngurus itu masih kesana kemari. Karena belum terintegrasi iya, tadi. karena saya sadar di Republik ini itu seumur saya ini saya termasuk orang di cara Malaysia tak berguna. Nyalok nih apa-apa gak iso sudah 75 gitu. Kalau Malaysia Pak Mahathir itu 92 masih waduh action sekali anunya ya. Dan para penonton Damai TV yang kami muliakan. Ya mudah-mudahanlah dalam waktu cepat ini dan nanti saya yakin dengan sistem kerajaan yang ada di negeri ini semua sistem komunikasi yang menyangkut kehidupan masalah sosial, kesejahteraan sosial masyarakat secara umum, secara khusus pun akan terintegrasi dengan bagus gitu. Nah ini ya kurang lebih seperti itu. Nah terus ini yang muda. Yang muda masih ada unek-unek pada. Itu bagaimana keberadaan politik sekarang? Kok sampai yang tua-tua kembali ke masa lalu, misal kerajaan Mojopahit? Ya. Kenapa kok berkhayal tentang Mojopahit ya? Karena Mojopahit sudah membuktikan para politikus, tolong didengarkan loh ya. Para politikus dan perguruan tinggi yang mengajarkan ilmu politik dan sosial, tolong didengarkan. Mojopahit berkuasa 341 tahun, menguasai 2/3 dunia. 2/3 dunia. Dan begitu sangat wibawa. Tidak ada ceritanya seperti ditulis di buku, kesana gempur, kesana sekarang gempur. Tidak ada itu. Itu yang nulis orang Barat. Bahwa seakan-akan kita itu orang yang suka perang, suka bertempur, suka tawuran, dianggap bocah-bocah saya kiai. Nah, sistem di sana sangat manis sekali dan ini digodok di Singosari. Makanya dengan bangkitnya Garuda Mas Singosari, waduh, hati saya gembira. Padepokan Jatikusuma ini nanti akan ada yang melanjutkan untuk berkibar demi kejayaan bangsa NKRI dalam jangka panjang. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton. Saya juga lupa ya, juga merasa terima kasih bantuan doa dari para penonton Jejak Ki Jati ini. Kapan hari kan saya ceritakan, anak saya laki satu-satunya, Raden Bambang Wijanarko, berada di daratan Cina, di tempat di mana yang diisukan di Wuhan di corona itu meningkat. Terus saya telepon, saya WA, tenang. Bukan orang Jawa le ora iso ngelumpuhne lembut sing bleduk kaya bleduk ngono kuwi. Diam, nanti jam sekian diam, Bapak tak ngebong dupo dari rumah. Minta kekuasaan Sang Maha Kuasa atas restu leluhur bahwa anak saya itu dikasih keselamatan. Mudah-mudahan tidak ada bakteri-bakteri yang menyentuh ke sana. Alhamdulillah para penonton, kemarin sore sudah masuk ke Jakarta, karantina sebentar, dinyatakan negatif. Dan hari ini tadi sudah dijemput di bandara untuk pulang ke sini ya. Terima kasih bocah lanang anak lanang satu-satunya. Sekarang sudah kumpul sama ibundanya. Lah ibundanya itu Raden Ajeng Sri Andiastuti itu wis gelisah, mewek terus di rumah. Anakku piye. Sekarang sudah selamat, terima kasih. Para penonton Damai TV yang kami muliakan ya. Memang untuk memulai ini harus dimulai
dengan penuh sabar, bijak, cerdas, dan telaten. Sabar, cerdas, bijak, telaten. Loh, seperti kemarin ya. 1 hari mulai pagi sampai ke malam. Orang-orang yang berpikiran sama, baik itu dari Jawa Tengah, baik dari Madura dan sebagainya, ngumpul di rumah. Yang intinya itu menunggu kapan kita akan selesai republik ini. Matur nuwun Yayasan Garuda Mas, jangan menyerah, jaga kesehatan, ayo terus. Revolusi belum selesai. Revolusi bukan anu loh ya, bukan amu-amuan loh ya. Penjebolan dan pembangunan. Yang dijebol apa nang? Sistem politik. Di perbankan pun nanti itu, kalau namanya pensiunan itu termasuk Mas Joko yang marinir tadi itu, dan Bung Karno dulu orang nomor 1 di marinir ya waktu itu ya. Tadi ketemu ya udah tua gitu, mesaknya ngantri ya. Karena sekarang masih di Pepabri, ya bele-bele sih lengkap gitu, bele-belenya masih lengkap. Tapi waduh, gua agak seneng saya. Nanti lain waktu saya ajak siaran sini untuk ikut menyampaikan pengalaman-pengalaman menjaga suatu negara itu membutuhkan apa, keberaniannya sampai di mana, keikhlasannya sampai di mana, dan lain sebagainya. Kurang lebih antara lain itu. Nah, terus masih ada unek-unek lagi ya, kan? Di sini saya memiliki pertanyaan terakhir nih, Romo. Persiapan sampai di mana tentang negara kerajaan? Nah, sebenarnya saya sendiri sudah memulai. Di rumah saya sendiri tak raja-rajani dewe. Tapi justru itu berat ya. Beratnya apa? Ngapa bapak iki ngakune raja, kong iki ngene raja, kok sik kok ugal-ugalan ngene misalnya loh ya. Itu. Jadi kalau perlu ya nyapu dhisik. Perintah butuh gak wani nyapu dhisik, ngepel. Ana gelas sing kotor ning ya tak cangking memburi dhewe. Begitu ya. Gambarnya seperti itu. Jadi dimulai itu untuk setiap cita-cita dimulai dari diri kita masing-masing ya. Karena sebenarnya kita itu kehendak dari Sang Maha Hidup untuk wujud ada dan sukses dengan keberadaannya. Wujud ada sebagai manusia ya. Kalau tidak salah ini Papano sudah saya kasih yang 1 lembar itu. Iya. Melok Tuhan dalan iki, melok setan dalan iki. Iya, sudah saya kasih. Lah itu simple aja ya, simple aja. Jadi dimulai dari diri sendiri, tetapi ada tetapinya. Meskipun sudah dimulai dari sendiri ini ya, nanti manusia itu akan kembali menjadi sempurna sesuai dengan apa yang dicita-citakan agama. Kalau manusia itu sudah sadar bahwa yang pengen dadi raja, pengen dadi senopati, pengen dadi jenderal, pengen dadi bupati, pengen dadi lurah, pengen dadi dosen, pengen dadi rektor, itu kan nafsunya, jiwanya ya toh. Tapi sang sucinya tetap suci. Meskipun non sewu orang yang di pinggir jalan, orang yang minta-minta, Tuhannya tetap suci di dalam mereka. Kenapa mereka lalu menjadi keadaan seperti itu? Mungkin karma, ya mungkin kesalahan waktu hidup. Kedua kali tidak pernah belajar dirinya sendiri. Ketiga kali waktu belajar tentang kebenaran salah. Nah ini ya, ini nanti kalau sudah sistem kerajaan tidak boleh. Rakyat harus pinter semua. Iya betul. Dan rakyat yang pinter tidak boleh bayar. Ngaten toh Mas nggih? Lah iya, rakyat harus pinter bayar bertele-tele. Enggak perlu bayar. Lah iya, rakyat pinter. Iya ya, minimal jangan kapitalis lah. Nah, minimal lalu TK sampai dengan SMP ya. SMA minimal gratis ya. Gratis gitu. S1 lah. Seperti di Australia itu gratis itu. Gratis S1. Sampai 1 iya. Waduh hebat ya. Hebat. Karena memang pendidikan itu kan tanggung jawab negara loh. Iya. Nanti baru S2 S3 baru kalau mau istilahnya lanjutkan. Kalau mau kuliah lagi dia dipinjemi atau soft loan oleh negara, nanti bayarnya kalau dia udah kerja dipotong. Oh, jadi, waduh. Enak sekali loh. Enak sekali ya. Jadi itu benar-benar perhatian banget karena kebangkitan bangsa itu dari pendidikan juga, sistem itu kan. Lah iya Mas, tolong diulangi.
zaman dulu waktu di Australia itu menerima gaji sebagai dosen itu per bulannya kurang lebih berapa? Kalau di Australia rata-rata di atas 30 juta per bulan ya. Ya, asisten, masih asisten. Masih asisten ya. Iya. Asisten ya. Kalau di Indonesia ya alhamdulillah disyukuri aja. Ya karena memang beda ini ya, beda. Tapi semangat semangat keadilan di sana itu terintegrasi, itu transparan, Romo. Itu yang membedakan. Makanya Indonesia ini bisa bangkit dengan sistem terintegrasi online. Jadi semuanya itu nggak ada yang ditutup-tutupi. Iya. Iya, jadi semuanya transparan, enak. Kemudian sama-sama kaum marhen itu yang tertindas bisa dibantu, dan itu menggunakan teknologi tadi sangat cepat sekali, tidak perlu menunggu-nunggu SK presiden, SK ini nggak perlu. Sistemnya sudah mendeteksi sendiri. Malang mana yang perlu bantuan ini, mana yang perlu hutang ini, gitu. Nggak perlu administrasi panjang-panjang sampai antri 1 hari, kasihan, Romo. Semua basisnya itu IT. Jadi sampean itu di negara mana-mana wis nawari, Singapura, Malaysia, Australia, Selandia Baru ya, sudah menawarin dengan sistem yang sudah sangat meringankan dari sisi kemanusiaan. Betul. Loh kok saya gelem mulih neng negara saya benda ngelek-ngelek Indonesia, jangan sampai menjelekkan negara sendiri. Tapi kritik apapun kritik, saran harus. Kalau orang tidak berani memberi saran, tidak berani memberi kritik, bukan warga negara. Saya urip nunut. Loh sama saya seneng balik ngajar niki motivasi sama nopo. Iya, Indonesia itu adalah ibu pertiwi, dan ibu pertiwi adalah tanah air saya. Jadi saya harus membangun bangsa ini karena perintah dari Eyang leluhur itu pokoknya bangkitkan Indonesia. Karena kebetulan kakek saya juga seorang TNI Angkatan Darat yang meninggal sekarang di makam pahlawan di Cilacap. Jadi semangat nasionalisme begitu tinggi. Lebih baik ibaratnya dengan gaji yang pas tapi kaya akan rasa syukur membangun bangsa, daripada gajinya banyak sekali tapi hatinya tidak bersyukur. Jadi kalau saya di Australia, maka yang pandai itu orang Australia. Kalau saya di Indonesia kan saya memandaikan orang-orang di Indonesia. Ya, jadi saya harus membangun bangsa ini karena profesor saya dari Australia bilang back to your country, ya give motivation for many people. Jadi bangunlah Indonesia dan dimotivasi supaya bangkit kayak gitu loh. Karena Indonesia ini singa yang lagi tidur, Romo. Iya, betul. Dan ini diramal oleh profesor saya akan menjadi negara yang raksasa ini. Yang ngomong bukan saya. Profesor dari Australia yang ngomong. Betul. Tapi sistemnya dibenahi dulu ini. Nah, karena kalau sistem udah dibenahi, maka orang-orangnya akan urus sistem gitu. Kalau begitu nanti kita bangkit bareng-bareng ya. Karena gini. Profesor Dr. Adolf Sebastian, seorang ahli sejarah dan arkeologi dari Jerman, itu sudah menulis di bukunya The Lost of Atlantic itu menulis bahwa kalau nanti bangsa yang ada di ujung Sungai Indus itu bangkit, artinya Indonesia sekarang ini bangkit, di dunia itu tidak ada orang bisa mengalahkan. Nggak bisa. Dan Nur Sewu, kemarin sama tak kasih tulisan rahasia itu sudah siap. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan ya, sekedar saksi aja Anda, saya oleh leluhur dikasih ilmu pengetahuan teknologi ya. Kemarin saya sudah berpuluh-puluh tahun menunggu siapa kira-kira kader yang sanggup menerima ilmu ini. Karena ilmu ini adalah ilmunya Empu Barada. Empu Barada itu priayi Blitar, rumahnya Wlingi, rambut munte. Tahun 800 beliau sudah bisa terbang ke angkasa tanpa baling-baling, ya. Barat bisa terbang dengan baling-baling tahun 1930. Ya. Menarik ya, jangan kemana-mana, masih di depan jejak Kijati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Saya minta kepada Anda menjadi saksi sejarah bahwa saya sebenarnya diberi ilmu abad ke-8 oleh Empu Barada, orang Blitar, karena saya juga orang Blitar ya, terbang tanpa baling-baling, dan ilmu itu saya serahkan kepada Nanda Sakti untuk dipraktekkan menjemput era yang akan datang. Bagaimana terbang tanpa baling-baling ya. Jadi Anda menjadi saksi. Nanti kalau dijual kemana-mana langsung
kapaknya perlu didulang pecel sing pedes. Ya para penonton dan waktu yang kami muliakan, ya memang sabar, telaten, ulet dan ikhlas untuk menjemput sesuatu tadi itu Mas Aksa. Ya, Mas Aksa. Ini ada kesempatan terakhir Anda setelah mengikuti sepak terjang kakek ini dan bapak ini sebagai darah biru. Ya. Kira-kira punya agenda apa terhadap teman-temannya? Ya. Ya, siaran Dhamma TV ini sangat bermanfaat. Tolong kawan-kawan generasi milenial, tolong ikuti channel ini. Ya. Gitu aja ya. Oh. Terus mengikuti. Oke, monggo sekarang Mas Sakti, apa harapannya? Ya harapan saya sangat sederhana tapi jelas ya. Indonesia ini negara yang sangat besar dan sebentar lagi bangkit, Romo. Dan kebangkitan ini dengan sistem yang tadi Romo jelaskan luar biasa, dan IT nanti sebagai barometer keberhasilan itu juga. Sehingga harapan saya generasi muda, kemudian ilmuwan, kemudian politisi dan sebagainya, sekarang kita bukan saatnya lagi berpikir untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, karena bukan nilai untuk diri kita, tapi manfaat untuk orang lain yang sekarang di Indonesia ini sangat membutuhkan. Karena apabila kita segera tidak bangkit, maka Indonesia akan kalah dengan negara-negara lain yang lebih cepat, lebih integrated dan lebih tersistem dengan baik. Oleh karena itu harapan saya selaku ilmuwan, Indonesia itu bangkit dalam waktu yang cepat dengan sistem terintegrasi. Pemerintah bisa menerima usulan adanya sistem integrasi yang online ini, dan dengan harapan bisa membantu yang miskin, yang tidak punya pekerjaan. Sekarang banyak sekali, Romo, masalah-masalah lulusan kampus juga banyak yang nganggur. Karena apa? Itu tidak terdeteksi, Romo. Jadi banyak kebingungan pemerintah mau bantu juga gimana, karena itu namanya hidden unemployment. Jadi pengangguran yang tidak kentara itu banyak sekali. Nah, dengan sistem itu akan terdeteksi mana-mana yang nganggur perlu dibantu cepat, mana yang nggak punya beras dibantu cepat, mana yang butuh hutang dibantu cepat, tapi tidak ngapusi karena semuanya sudah terukur di sistem integrated online system itu. Karena saya sudah mengalami di negara luar negeri, bukan berarti saya pro barat, enggak, tapi ilmu dari barat saya curi ibaratnya. Betul. Saya curi demi Indonesia gitu loh. Nah, inilah yang saya curi, dan saya sudah menyiapkan softwarenya, mempersiapkan modelnya yang siap sewaktu-waktu kami juga siap untuk bisa memaparkan lebih detail lagi. Terima kasih, Romo. Ya, terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Dan saya juga pesen loh, Mas, ya. Orang seperti saya sampean ini musuhnya banyak loh. Ya, siap. Karena nggak seneng kalau nanti ada perubahan itu podo nganggur kabeh bayangannya dia. Sebenarnya nggak podo nganggur. Semuanya justru tertata demi kebaikan dan keseluruhan. Betul. Karena kalau sudah negara itu nggak mungkin nggak kaya, itu mesti kaya, apalagi Indonesia. Aset lautnya berapa, tambangnya berapa, hutannya berapa, ininya berapa, perkebunannya berapa. Nah, ini karena sistemnya itu masih dikuasai oleh kapitalis yang tidak marhenistis, yang tidak pro rakyat. Itu ya tidak pro rakyat. Ini yang membuat kita menjadi miskin. Dan ini musuhnya mesti banyak. Betul. Jangan khawatir, teman kita siapa? Sang Maha Benar. Amin, luar biasa. Iya. Sang Maha Benar. Ya betul, Romo. Dan juga dalam kesempatan ini juga kami merasa ikut berbela sungkawa kepada tokoh-tokoh yang akhir-akhir ini meninggal ya, tokoh dari Jombang, terus ada lagi yang kemarin kecelakaan menuju ke Jakarta, ada ikut berbela sungkawa dan ikut prihatin bagi mereka yang masih menderita dan sebagainya. Semuanya itu sebenarnya adalah menuju dalam satu kebenaran ya. Sekali lagi kami peringatkan bahwa jangan terlalu euforia. Iya. Untuk membuat KW ya. Kerajaan. Karena KW itu satu, mesti oleh drop-dropan duit. Iya, ya. Ping pindo mesti ono pamrih. Ping telu nanti menyusahkan rakyat. Betul. Rakyat sendiri harus kritis melihat dengan teliti ya. Nah terus seperti kakek ini, Romo ini jadi raja mana? Saya yang tanahku ning Singosari,
ya Raja Singosari. Meskipun RT RW itu gak ngerti dan tidak perlu ngerti, memang saya tidak butuh difahami. Yang penting bahwa saya di sana sudah berbuat demi kepentingan Singosari dan tidak pernah bosan-bosan. Kok dilalah. Leluhur sekarang mengirim tokoh-tokoh yang akan memperkuat, membesarkan Singosari. Bahkan syukur kalau Singosari nanti itu jadi ibu kota negara, ya. Tanahnya memungkinkan, udaranya memungkinkan, airnya jernih. Gitu. Mataharinya bersinar dengan bagus, dekat gunung-gunung yang bersejarah. Siapa tahu itu, namanya cita-cita boleh saja. Boleh saja. Nah, para penonton Nama Dwi yang kami muliakan, memang ini perlu seperti kemarin ya, seperti Mas Tommy Soeharto itu diangkat jadi Pangeran Sepuh di dalam Demak ya, terus beliau mensupport di sana ada kegiatan masyarakat, semua baik-baik saja. Tapi nanti yang kita tunggu adalah di Indonesia secara politik dan psikologis tidak ada orba, tidak ada orla, tidak ada ini itu, dan yang adalah satu bangsa yang menjemput masa depan rakyatnya untuk kepentingan keadilan sosial mereka dengan sistem yang sempurna, ditunjang dengan sistem informasi teknologi inilah nanti akan dipercepat. Dan mohon maaf yang kira-kira akan kena sikat bahasanya ya, akan dipitati yang kira-kira. Makanya kalau kerja itu di kantor itu misalnya ya, jangan masih ada, wah ini tanggal 1 masih saya ambil kok. Jangan masih ada itu lalu sedikit ada arogansi, udah pengabdian. Karena nanti yang disisihkan adalah orang-orang yang jujur, tekun, teliti, dan kemanusiaannya tinggi. Kemanusiaan tinggi ya. Kemanusiaan tinggi. Empati. Kalau tidak, empatinya kurang ada, waduh, terpaksa ya kita kita pakai modal. Jadi kono ngojek apa piye gitu misalnya ya. Kan ngojek jelek loh ya. Ngojek itu satu usaha inisiatif rakyat dan pikiran pemuda itu yang mengadakan. Dengan pemuda itu orang-orang yang pinjam itu ternyata ada pekerjaan, konsumen juga enak sekarang, bisa online ke sana kemari. Para penonton Nama Dwi yang kami muliakan, demikianlah kurang lebih cerita ini. Saya mohon doa restu pada semuanya saja. Mudah-mudahan cita-cita yang mulia demi kepentingan bangsa ini jauh dari godaan, dari rintangan. Dan saya mohon kepada Sang Maha Pemurah, pengasih lagi penyayang, atas ridhonya semoga para leluhur memberi pembimbingan, kekuatan, kesuntasaan, keberhasilan, dan pengayoman serta kesejahteraan kepada pelaku-pelaku sejarah yang ingin mengibarkan kewibawaan Nusantara yang jaya. Terima kasih kami ucapkan Rahayu. Jangan lupa kita ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Terima kasih.